Kasus positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 2 juta kasus, di mana kasus tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah membuka fasilitas isolasi tambahan bagi pasien COVID-19. Data Satgas COVID-19 mencatat angka bed occupancy rate nasional atau keterisian tempat tidur mencapai 47%. Di ibu kota, tingkat keterisian tempat tidur sudah mencapai 92%, yang menyebabkan banyak pasien COVID-19 sulit mendapatkan layanan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah bersama ahli kesehatan mengimbau bagi pasien terindikasi COVID-19 namun tidak bergejala atau mengalami gejala ringan agar melakukan isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri dapat dilakukan sesuai prosedur yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, seperti menggunakan masker, mengatur sirkulasi udara, menjaga kebersihan ruangan, hingga rutin mengecek suhu tubuh, saturasi oksigen, dan tekanan darah. Kalau mereka nih settingan tentu setiap rumah berbeda ya. Jadi misal kalau yang cerita diungsikan itu kalau ada rumah cadangan, kalau ada rumah kedua ya, atau ada tempat penginapan. Tapi kan nggak semua orang punya. Punya, betul. Sebagian besar orang Indonesia itu punya satu rumah, di dalam ada beberapa kamar yang berbeda. Sudah kami sampaikan dari tahun lalu, kalau seseorang yang masuknya asimptomatik atau OTG, atau sekarang kita mungkin sebagian mengklasifikasikan sebagai gejala ringan, maka cukup dia di rumah, kamarnya berbeda, ya, dan jendela-jendela setiap kamar itu terbuka. Jadi kamar berbeda, semua orang di dalam rumah itu menggunakan masker dan menerapkan bagian-bagian dari 3M, ya kan? Mereka juga tidak makan bersama-sama. Jendela terbuka, ventilasinya itu bagus. Saat melakukan isolasi mandiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana pasien COVID-19 wajib berada di dalam ruang isolasi atau kamar terpisah dan tidak berbaur dengan keluarga lain yang negatif. Penggunaan barang pribadi juga wajib diperhatikan, di mana pasien COVID-19 dilarang mencampur barang pribadi dengan orang lain atau menggunakan barang yang sama dengan penghuni rumah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi penularan COVID-19. Tapi terutama perlu pertolongan dari tenaga kesehatan. Jadi sebisa mungkin semua teman-teman yang isoman jangan isolasi mandiri tanpa pengawasan. Pengawasan dokter maksudnya? Pengawasan dokter atau tenaga kesehatan. Ya, jadi kalau penduduk Indonesia segini banyak, pengawasan satu dokter siapa yang bisa ngawasi? Makanya segini kan banyak orang. Pakai masker dari awal, Bang. Jadi kita coba tekan supaya kalaupun sakit tetap bisa. Nah, situasinya sekarang memang karena begini banyak, sebisa mungkin pasien-pasien itu tetap ada yang megang. Ya, jadi jangan kreasi sendiri gitu loh. Jadi jangan self diagnosis, jangan mendiagnosis diri sendiri. Bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah, wajib melaporkan kondisi kesehatannya secara berkala kepada petugas medis setempat. Jika kondisi memburuk, segera melapor kepada petugas medis guna diberikan tindakan lebih lanjut. Tim Liputan, DAI TV.